Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Inside Out sebagai tugas akhir dari mata kuliah psikologi. Nah, dari film ini menceritakan tentang bagaimana personifikasi emosi seorang anak perempuan yang bernama Riley dan bagaimana emosi-emosi itu saling berinteraksi satu sama lain sehingga menimbulkan reaksi atau perilaku tertentu dari Riley. Nah, emosi dasar tersebut antara lain ada emosi bahagia, yaitu pemerannya si Joy. Kemudian ada sadness, itu emosi sedih, fear, emosi takut, disgust, emosi jijik, dan anger, emosi marah. Nah, dari kalimat emosi tersebut, emosi bahagia atau joy ini yang paling mendominasi di antara mereka. Dan keseluruhan emosi yang ada terus berusaha untuk membatasi ruang gerak emosi kesedihan atau si sadness. Nah, jika mengaitkan film Inside Out ini dengan pembahasan psikologi, maka bisa ditarik pembahasan mengenai emosi. Nah, menurut Zuhairini, pada tahun 1984, emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Nah, emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kemudian, emosi dapat juga didefinisikan sebagai suatu perasaan yang timbul melebihi batas. Nah, sehingga kadang-kadang tidak dapat menguasai diri dan menyebabkan hubungan pribadi dengan dunia luar itu menjadi putus. Kemudian ada menurut Ekman pada tahun 1972 menggolongkan emosi menjadi 6 golongan, yaitu ada muak, bahagia, marah, takut, dan kaget dan senang. Kemudian tahun 1999 Ekman menggolongkan menjadi 17 golongan, yakni ada terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bahagia, bangga, perasaan bersalah, kemudian ada senang, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan girang. Kemudian dinamika emosi yang terjadi menurut feedback loops Plattik merupakan proses yang berputar atau proses feedback, di mana perilaku yang nampak memiliki efek yang berperan sebagai akibat dari suatu peristiwa sebelumnya, dan dapat juga menjadi stimulus yang memulai suatu kejadian selanjutnya. Nah, menurut Plattik, dinamika emosi dapat dijelaskan secara mendetail melalui elemen-elemen dan alur emosi, dan dari teorinya tersebut Plattik membuat alur emosi yang disebutnya dengan feedback loops. Nah, elemen-elemen emosi tersebut jika dikaitkan pada film Inside Out, itu ada antara lain yang pertama ada stimulus event atau kejadian pendorong. Nah, pada film ini yaitu pada part dimana pindahnya ke lingkungan baru gitu. Nah, adegan ketika Riley dan keluarganya pindah dari Minnesota ke San Francisco, Riley kecewa dengan tempat baru yang akan ia tinggali. Nah, rumah barunya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan pengangkut barang mereka juga tidak bisa tiba di hari yang diperkirakan, sehingga Riley dan orang tuanya itu tidak dapat membenahi rumahnya mereka dengan segera. Kemudian yang kedua ada angered cognition atau pikiran kognitif, yaitu pada film ini merasa kecewa pada hidup. Nah, kekecewaan Riley bertambah setelah ia menyadari bahwa ia tidak bisa menemukan makanan favoritnya, yaitu pizza. Nah, karena di wilayah tempat dia tinggal hanya menjual satu jenis pizza, yaitu hanya pizza brokoli yang tidak ia sukai atau ia benci gitu. Nah, ayahnya yang semakin sibuk juga membuatnya sedih dan marah, terlihat pada adegan ketika ia hanya menerima kecupan selamat malam dari ibunya. Namun emosi bahagianya si Joy yang lebih mendominasi ini mendorongnya agar tetap bahagia. Kemudian ada yang ketiga ada feeling state atau keadaan perasaan, yaitu ketika putus asa. Nah, keadaan semakin kalut ketika hari pertamanya sekolah. Nah, guru di kelasnya meminta Riley memperkenalkan diri serta menceritakan sedikit tentang dirinya dan Minnesota. Nah, ketika ia sedang bercerita,
Emosi sedih yaitu sadness menyentuh memori inti sehingga cerita yang awalnya ceria berubah muram dan Riley menangis. Nah, sadness dan joy ini memperebutkan memori inti baru yang diperoleh Riley. Memori itu mengandung kesedihan sehingga Joy ingin menyingkirkannya. Namun bagi sadness itu merupakan memori yang berharga dan harus disimpan. Kemudian ada psychological arousal atau fisiologis yang muncul. Nah, kesedihan yang terpendam akibat dari joy dan sadness yang tersedot ke area penyimpanan memori jangka panjang. Nah, emosi Riley yang lain mengambil alih atas respon dari stimulus yang diterima Riley. Namun karena emosi yang mendominasi menghilang, ya itu joy dan sadness, emosi dan pikiran Riley itu menjadi tidak stabil. Kemudian yang kelima ada impulse to action atau dorongan dari hati untuk bertindak. Nah, akibat dari tidak terkendalinya tugas emosi Riley, tindakan-tindakan impulsif mulai bermunculan, seperti ketika Riley bertengkar dengan ayahnya karena perubahan sikap yang ditunjukkan Riley. Kemudian yang keenam ada overt behavior atau perilaku yang muncul atau terlihat. Nah, perilaku Riley juga perlahan berubah. Ia menjauhi Meg, teman kecilnya, karena Angel mendominasi kerja emosi. Nah, ia marah karena Meg telah menemukan teman yang menggantikannya. Nah, ia juga mulai bertindak tidak jujur dengan mencuri uang dari dompet ibunya. Nah, Riley juga bahkan keluar dari arena tes klub hokinya karena kemarahan mendominasi emosinya. Nah, Angel bahkan mengirim ide agar Riley ini kabur dari rumahnya ke Minnesota. Tindakan impulsif yang dilakukan Riley ini mengakibatkan pulau kepribadiannya itu runtuh. Kemudian yang ketujuh ada efek atau akibat. Nah, efek yang diterima Riley yaitu ia tidak dapat merasakan emosi apapun. Nah, anak 11 tahun itu juga tidak takut bahkan menaiki bus tanpa ragu. Namun setelah emosi sedihnya kembali, sadness dan sejauh ini kembali, ia pun kembali mengingat memori tentang keluarganya dan berpikir untuk kembali ke rumahnya. Nah, berkat sadness, Riley juga dapat menceritakan kesedihan dan ketidaknyamanan yang dialaminya selama beradaptasi di lingkungan barunya di Minnesota. Nah, dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu bahwa tidak ada emosi yang negatif dan perlu dihindari. Nah, kelima emosi dasar yang individu miliki itu juga harus divalidasi dan diregulasi dengan baik. Nah, memaksakan suatu emosi untuk lebih mendominasi emosi lain akan mengakibatkan ketidakstabilan dan berpengaruh juga pada perilaku dan pola pikir. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.